Pernah tidak kamu merasa momen makan itu lebih mirip medan perang daripada waktu keluarga yang hangat? Kamu sudah masak capek-capek, menu 4 bintang, gizi lengkap, tapi begitu sendok mendekat ke mulut anak, gleb, mulut terkunci rapat. Atau lebih parah, dilepeh. Rasanya ingin menangis di pojokan dapur kan? Hahaha, itu skenario klasik horror parenting. Gerakan tutup mulut atau GTM. Saya rasa hampir semua orang tua pernah ada di fase itu. Itu bukan sekadar soal makanan, itu soal emosi, ekspektasi, dan seringkali perebutan kekuasaan antara raksasa dan manusia kecil. Perebutan kekuasaan? Menarik. Jadi kamu bilang anak umur 2 tahun yang menolak brokoli itu sebenarnya sedang melakukan negosiasi politik? Tepat sekali. Coba bayangkan begini. Anak balita itu hampir tidak punya kendali atas hidup mereka. Kita tentukan kapan mereka tidur, baju apa yang mereka pakai, mainan apa yang boleh dibeli. Satu-satunya wilayah otonomi mutlak yang mereka miliki adalah apa yang masuk ke dalam tubuh mereka dan apa yang keluar dari tubuh mereka. Menutup mulut adalah cara mereka berkata, "Hei, di sini aku bosnya." Wow, kalau dilihat dari sudut pandang itu, masuk akal juga. Jadi semakin kita memaksa, semakin mereka merasa perlu mempertahankan benteng mereka ya. Tapi masalahnya, kita sebagai orang tua kan panik. Kalau tidak makan, nanti kurus, nanti sakit, nanti tumbuh kembang terhambat. Ketakutan itu nyata. Betul, dan ketakutan itulah yang anak-anak bisa cium. Anak-anak itu seperti radar emosi yang sangat canggih. Ketika kita menyodorkan sendok dengan wajah tegang, mata melotot, atau dengan nada suara yang memohon-mohon, suasana makan berubah menjadi situasi ancaman. Secara biologis, ketika manusia merasa terancam atau stres, nafsu makan justru hilang. Hormon stres naik, sistem pencernaan melambat. Jadi ironisnya, semakin kita cemas anak tidak makan, semakin hilang nafsu makan mereka. Jadi kita menyabotase tujuan kita sendiri tanpa sadar, itu paradoks yang menyakitkan. Lalu fenomena yang sering kita lihat sekarang, menyuapi anak sambil dikasih gadget atau diajak keliling kompleks naik motor. Itu kan tujuannya biar mulutnya terbuka tanpa sadar. Efektif kan? Efektif untuk memasukkan kalori ya, tapi bencana untuk jangka panjang. Itu yang disebut mindless eating. Anak makan seperti zombie. Mulut membuka refleks, tapi otak tidak memproses rasa, tekstur, atau sinyal kenyang. Akibatnya apa? Mereka tidak belajar mengenali tubuh mereka sendiri. Di masa depan, ini bisa lari ke masalah obesitas atau justru gangguan makan yang lebih parah karena mereka tidak punya hubungan yang sehat dengan makanan. Makan itu harusnya proses sadar, sebuah eksplorasi sensori. Eksplorasi sensori. Saya suka istilah itu. Tapi praktiknya susah sekali kalau anaknya tipe picky eater ekstrem. Yang mau cuma nasi putih sama kerupuk. Dikasih ayam dilepeh, dikasih sayur nangis. Itu bagaimana logikanya? Nah, kita harus bedakan antara picky eating biasa dengan masalah sensori. Kadang, bagi anak, tekstur tertentu itu rasanya seperti serangan fisik. Bayangkan kamu disuruh makan sesuatu yang teksturnya seperti lendir atau pasir kasar, pasti mau muntah kan? Anak-anak sedang belajar memetakan dunia. Ada konsep yang namanya neofobia, ketakutan pada hal baru. Secara evolusi, ini mekanisme pertahanan diri manusia purba, supaya tidak sembarangan makan racun di hutan. Jadi anak saya menolak bayam itu karena insting purba dia bilang, ini mungkin beracun. Kurang lebih begitu. Hahaha. Tugas kita bukan memaksa, tapi mengenalkan. Ada teknik namanya food bridging atau jembatan makanan. Kalau dia suka kentang goreng yang renyah, jangan langsung dikasih kentang tumbuk yang lembek. Coba dulu potato wedges panggang, lalu kentang rebus potong dadu, baru pelan-pelan ke tekstur lain. Kita harus membangun jembatan rasa dan tekstur, bukan melompati jurang. Ini butuh kesabaran tingkat dewa sih. Masalahnya kita sering tidak sabar karena komentar orang lain. Kok anaknya kurus banget? Ibunya nggak bisa masak ya? Social pressure ini yang bikin kita jadi orang tua yang agresif di meja makan. Ah, komentar tetangga dan keluarga besar. Itu racun yang lebih berbahaya dari gula. Kita harus sadar bahwa grafik pertumbuhan anak itu unik. Selama dia aktif, perkembangannya sesuai milestone dan kurvanya tidak terjun bebas, sebenarnya tidak perlu panik berlebihan. Kita sering lupa bahwa makan itu kebutuhan dasar. Tidak ada anak sehat yang akan membiarkan dirinya kelaparan sampai sakit. Mereka akan makan kalau lapar, asal Asal apa? momen makan itu menyenangkan. Asal tidak ada trauma. Kamu tahu, ada filosofi menarik dari Ellen Satter, seorang ahli gizi dan terapis keluarga. Dia membagi tanggung jawab makan, atau division of responsibility.
Oke, ceritakan lebih lanjut. Siapa bertanggung jawab atas apa? Sederhana tapi sulit dilakukan. Tugas orang tua adalah menentukan apa, kapan, dan di mana. Kita sediakan makanan sehat, apa, di jam makan yang teratur, kapan, dan di meja makan tanpa distraksi, di mana. Selesai, itu saja tugas kita. Lalu tugas anaknya? Tugas anak adalah menentukan berapa banyak dan apakah mau makan atau tidak. Titik. Kita tidak boleh intervensi di wilayah anak. Kalau dia cuma makan 2 suap lalu bilang kenyang, ya sudah. Kalau dia tidak mau makan sama sekali di jam itu, ya sudah. Tunggu jam makan selingan berikutnya. Wah, itu terdengar menakutkan sekali untuk dipraktikkan. Membiarkan mereka tidak makan, hati rasanya seperti dicubit. Memang butuh keberanian mental. Tapi percayalah, ketika anak sadar bahwa kita tidak akan memaksa, perang itu berakhir, mereka kehilangan lawan tanding. Tiba-tiba, makan bukan lagi soal melawan orang tua, tapi soal mendengarkan perut sendiri. Rasa lapar itu guru terbaik. Kalau kita selalu menyuapi paksa sebelum mereka lapar, mereka tidak akan pernah kenal rasa lapar. Bagaimana mau menikmati makan kalau lapar saja tidak pernah? Benar juga, kita merampas kesempatan mereka untuk belajar tentang kebutuhan tubuh mereka sendiri. Ini filosofis sekali ya. Ternyata memberi makan anak itu adalah latihan bagi orang tua untuk belajar melepaskan kontrol. Sangat. Ini latihan pertama kita untuk percaya pada anak. Kalau urusan makan saja kita tidak percaya mereka bisa mengatur tubuhnya, bagaimana nanti saat mereka remaja dan harus mengambil keputusan hidup yang lebih besar? Meja makan adalah simulasi kehidupan. Apakah kita mau jadi diktator atau fasilitator? Deep banget. Jadi diktator atau fasilitator. Saya jadi teringat kadang kita terlalu fokus pada nutrisi makro, karbohidrat, protein, lemak, sampai lupa nutrisi jiwa saat makan. Kebersamaan, tawa, obrolan ringan. Mungkin itu yang hilang dari meja makan kita. Sepakat. Coba ubah mindsetnya. Jangan tanya, berapa banyak kalori yang masuk hari ini, tapi tanyalah, apakah anakku bahagia saat makan hari ini? Kalau jawabannya iya, nutrisi akan mengikuti. Tapi kalau jawabannya tidak, sebanyak apapun vitamin yang masuk, itu tidak akan menjadi daging yang sehat bagi jiwa mereka. Luar biasa. Ini benar-benar menampar saya sebagai orang tua, tapi dengan cara yang lembut. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu tips praktis buat pendengar kita yang sekarang sedang stres berat menghadapi anak JTM. Langkah kecil apa yang bisa mereka lakukan nanti malam saat makan malam? Satu langkah kecil, mundur, secara harfiah dan kiasan. Saat menyajikan makanan, taruh di depan mereka, lalu mundur sedikit. Jangan melototi piringnya. Sibukkan diri kamu dengan makananmu sendiri. Makanlah dengan lahap di depan mereka. Tunjukkan bahwa brokoli itu enak dengan caramu menikmatinya. Bukan dengan ceramah, ayo makan sayur biar sehat. Anak itu peniru ulung, bukan pendengar yang baik. Be the role model, not the police. Be the role model, not the police. Jadilah teladan, bukan polisi piring. Saya suka sekali closing statement itu. Rasanya beban di pundak jadi sedikit lebih ringan. Kita tidak harus sempurna, kita hanya perlu lebih percaya. Betul, dan ingat, fase ini akan berlalu. Nanti ada masanya mereka akan makan apa saja sampai kulkasmu kosong, dan kamu rindu masa-masa mereka susah makan karena irit biaya belanja. Hahaha. Hahaha, amin untuk kulkas kosong karena anak remaja yang lahap. Oke teman-teman, diskusi hari ini benar-benar membuka mata. Ternyata di balik piring yang terbang atau mulut yang terkunci, ada pesan yang ingin disampaikan anak-anak kita. Benar. Semoga obrolan ini bisa menemani perjuangan ayah bunda di luar sana. Kalian tidak sendirian. Tarik napas, dan cobalah tersenyum saat jam makan tiba. Nah, kalau kalian merasa konten ini gue banget atau merasa tercerahkan, tolong banget untuk tekan tombol like. Itu hal kecil buat kalian, tapi berarti besar buat kami. Dan jangan lupa, share episode ini ke grup WhatsApp keluarga, atau sesama orang tua yang lagi pusing anaknya GTM. Siapa tahu, ini bisa jadi penyelamat kewarasan mereka hari ini. Kalau kalian punya cerita horor atau justru trik jitu menaklukkan anak susah makan, tulis di kolom komen ya. Kami ingin belajar dari pengalaman kalian juga. Diskusi di kolom komentar biasanya seru banget. Terakhir, pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita akan bahas topik-topik parenting lain yang tidak kalah mind-blowing di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di meja makan yang lebih damai. Saya A. Dan saya B. Selamat menikmati prosesnya. ENB dah.